Inilah alasan menggemaskan kenapa kakak ini menjadi viral usai hadiri konser BTS Permission to Dance on Stage. Setelah 2 tahun yang panjang tanpa bertemu penggemar, BTS akhirnya tampil di depan ARMY selama pertunjukan Permission to Dance on Stage mereka di LA. Dari Jungkook yang bertelanjang dada hingga para member yang mulai mengumpat, itu pasti menjadi acara besar bagi para penggemar. Meskipun anggota BTS adalah bintang pertunjukan, ada orang lain yang menarik perhatian penggemar pada malam kedua konser. ARMY telah berbagi foto diri mereka sendiri di konser selama beberapa hari terakhir dan jelas bahwa grup tersebut punya basis penggemar yang beragam. Secara khusus, orang-orang dari segala usia telah menikmati konser dari yang sangat muda hingga yang tua. Seorang kakek ARMY baru-baru ini menjadi viral di media sosial setelah menghadiri konser Permission to Dance on Stage. Dalam sebuah tweet, seorang penggemar membagikan gambar seorang kakek yang sedang duduk menonton konser BTS. Kalau itu tidak cukup lucu, ARMY memperhatikan bahwa sang kakek memegang selembar kertas dengan nama semua anggota di atasnya, yang sepertinya sesuai dengan fanchat untuk setiap lagu. Dalam salah satu tweet dari penggemar lain yang pernah melihat pria itu, mereka menjelaskan bahwa mereka melihat pria tersebut bersama istrinya yang merupakan seorang ARMY. Karena mereka ingin melakukan fanchat tanpa melupakan nama-namanya, mereka menuliskannya dan meletakkannya di depan mereka selama pertunjukan. Ketika gambar itu dibagikan, penggemar tidak bisa melupakan betapa imutnya pria ini. Bagi mereka, itu bukan hanya bukti bahwa dia benar-benar berusaha melakukan semua yang dia bisa untuk berpartisipasi dalam konser, tapi dia peduli pada istrinya. Fans juga berbagi cerita mereka sendiri tentang orang tua dan kakek nenek mereka. Yang lain juga berbagi bahwa ada banyak penggemar yang lebih tua di konser daripada yang mereka duga sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa musik BTS punya kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang di segala usia. Dengan lebih banyak tanggal konser yang akan datang, tidak diragukan lagi akan ada lebih banyak orang yang menghadiri pertunjukan dari berbagai latar belakang dan dengan pengetahuan berbeda dari grup. Ini juga menunjukkan bahwa musik BTS tidak punya batasan dan dapat dicintai oleh semua orang. Konser pun berjalan dengan lancar, walaupun ARMY punya sedikit kekhawatiran tentang keamanan fans di Stadion Sophie selama Permission to Dance on Stage. Sebanyak penggemar telah memuji konser dan betapa mereka menikmatinya, banyak komentar telah diajukan tentang penyelenggara acara dari Stadion Sophie. Pada kencan pertama pada 27 November, para penggemar memenuhi area sekitar venue sepanjang hari dengan harapan dapat membeli beberapa merchandise dan bertemu dengan teman-teman sebelum pertunjukan. Secara khusus, ada banyak spot foto untuk selfie lucu agar bersemangat dengan pertunjukan. Tapi, ketika semakin dekat dengan pertunjukan, para penggemar berbagi cerita tentang disorganisasi dan kekacauan yang terjadi di dekat pintu masuk venue. Secara khusus, karena penonton hanya diperbolehkan masuk kurang dari 1 jam sebelum pertunjukan dimulai, banyak yang mengatakan bahwa staf tidak lagi memeriksa tiket, tas, atau kartu vaksinasi. Seorang ARMY bahkan membagikan video yang mengatakan bahwa staf di satu gerbang mengizinkan semua orang masuk tanpa memeriksa, selama para penggemar tidak mendorong. Beberapa ARMY di dalam stadion bahkan berbagi bahwa mereka melihat orang-orang di bagian VIP yang bahkan tidak punya tiket pertunjukan. Banyak yang berhasil masuk melalui kerumunan dan menghindari pemeriksaan. Dengan kejadian ini, ARMY berbagi bahwa konser harus dimulai terlambat. Setelah acara pertama, ARMY berbagi bahwa mereka telah berbicara dengan manajemen dan tim keamanan di acara tersebut. Staf menjelaskan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan untuk membahas apa yang terjadi malam itu dan memperbaiki keadaan. Pada tanggal 28 November, para penggemar tampaknya merasa lebih aman saat mereka tiba di lokasi, dan ada lebih banyak staf yang siap membantu para penggemar dan membagikan botol air kepada mereka yang telah mengantri untuk mendapatkan merchandise sepanjang hari. Tapi, pengguna yang sama mengatakan bahwa pada pukul 17.30, kondisinya menjadi seburuk malam sebelumnya. Video tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya massa, tidak ada organisasi nyata dari staf. Selain itu, dengan dunia yang masih mengkhawatirkan pandemi, sepertinya lebih banyak yang harus dilakukan untuk mempersiapkan apa yang diketahui tempat tersebut yang menjadi acara yang sangat sibuk. Dengan 2 malam lagi tersisa di stadion, penggemar di seluruh dunia berharap bahwa staf dan venue telah belajar dari kesalahannya dan akan memperbaiki untuk pertunjukan yang akan datang. Yang kedua, Jungkook mengakui seorang teman pada konferensi pers global BTS di LA. Pada tanggal 28 November, BTS mengadakan konferensi global menjelang konser BTS Permission to Dance on Stage mereka di Los Angeles, California. Menurut Jin, ini adalah konferensi pers luar negeri pertama grup dalam beberapa tahun.
Ini pertama kalinya kami mengadakan konferensi pers di luar negeri sejak Wembley, jadi saya gugup dan bersemangat. Kami berharap dengan konser ini kami dapat mengadakan lebih banyak konser dengan ARMY. Setelah konser ini, saya punya keinginan untuk mengadakan konser di Korea, jadi tolong nantikan konser kami, kata Jin. Di sini, para anggota mengajukan pertanyaan tentang musik mereka, pandemi COVID-19, Grammy Award, dan banyak lagi. Puluhan reporter menghadiri konferensi tersebut, tetapi Jungkook masih berhasil melihat wajah yang dikenalnya di antara kerumunan, jurnalis Lia McEwan. McEwan telah mewawancarai BTS beberapa kali selama 8 tahun karir mereka, membentuk ikatan dengan para anggota. Ketika saya pertama kali bertemu mereka, mereka terkenal, tapi mereka tidak seperti mega bintang. Sekarang mereka hanyalah hal terbesar di planet ini. Kamu tahu, saya mewawancarai mereka baru-baru ini, dan mereka tidak berubah sebagai laki-laki. Mereka masih pria rendah hati, yang sama yang tidak peduli berapa banyak ketenaran, kesuksesan, uang, kekuasaan, pengaruh yang mereka miliki. Mereka tetap menjadi BTS, dan saya menghormati itu karena saya dapat mewawancarai beberapa orang yang cukup keren, dan tidak semua orang serendah hati itu. Jadi, saya pikir kalian adalah orang yang tepat, kata Lia McEwan. Ketika Jungkook melihat McEwan di antara penonton, Jungkook memberinya lambaian ramah dan tertawa manis pada dirinya sendiri sesudahnya. Selain itu, Jungkook menangani kerusakan lemari pakaian seperti Boss di konser LA BTS. Dari Butter hingga Permission to Dance, BTS membawakan lagu mereka ke setiap lagu di setlist, dan begitu pula dengan style tim mereka. Untuk Fake Love, stylist tampil seksi dengan penampilan Jungkook yang seksi dan bertelanjang dada. Blazer itu, sepatu bot, dan rantai tubuh bawa rasa sedikit on. Meskipun pakaiannya adalah kesempurnaan estetika, itu bukan tanpa tantangan. Kancing pada blazer Jungkook tidak bisa menangani koreografi Fake Love yang intens. Selama chorus, Jungkook menyadari kancingnya kalah dalam pertarungan yang bagus, tapi dia tidak langsung memperbaiki masalahnya. Sebagai gantinya, dia menyalakan bagian chorus sambil secara halus menjaga blazernya tetap terkendali. Jungkook bergerak dengan hati-hati, memiringkan tubuhnya dan menahan blazernya jika memungkinkan. Selama syair RM, Jungkook menggunakan jeda dalam koreografi untuk memperbaiki kancing atas blazernya tanpa kehilangan satu ketukan pun. Lagi pula, dia tidak disebut Golden Magnet tanpa alasan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.